Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berprestasi. Baik, hari ini saya akan menjelaskan kaitannya hasil rapot analisa sidik jari versi terbaru. Oke. Baik, untuk pertama-tama yang perlu saya jelaskan adalah di situ ada dominasi otak kanan dan otak kiri. Jadi otak kanan dan otak kiri ini fungsinya berbeda-beda, ya. Jadi ini nanti di analisa itu ada hasil dominasi otak. Ini contoh ya. Otak kiri semisal 51,61%, otak kanan 48,39%, dan perbedaannya adalah 3,23%. Nah, oke, sebelumnya nanti akan saya jelaskan setelah ini bagaimana cara kerja otak kanan, bagaimana cara kerja otak kiri, ya. Dan di tabel ini kita fokus ke perbedaan. Di sini perbedaannya adalah 3,23%. Maka ketika ini 3,2%, maka berlaku. Coba ketika ini kurang dari 3%, maka normal. Ya, perbedaannya antara otak kiri dan otak kanan, perbedaannya kurang dari 3%, berarti normal. Jikalau 3% sampai 5%, maka kategorinya adalah dominan. Bisa jadi itu dominan otak kiri atau otak kanan gitu. Semisal seperti itu. Oke. 3% sampai 5%. Ketika nanti perbedaannya itu antara otak kiri otak kanan itu semisal tinggi otak kiri, maka kalau persentase perbedaannya di sini, maka dominannya ya otak kiri. Maksudnya seperti itu. Nah, jika ya di sini ada 5% ke atas, ya, lebih besar dari 5% atau di atas 5%, maka kategori mendominasi, gitu ya. Beda antara dominan dengan mendominasi, ya. Jadi nanti otak kiri otak kanan itu atau perbedaannya ini mempengaruhi perilaku, cara berpikir, cara bekerja, ketahanan fisik, kemampuan memori, dan kecepatan belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya otak kiri sama otak kanan bagus mana sih? Kemudian seimbang dan otak kiri itu bagus mana sih? Nah, sebenarnya bagus semuanya. Ibarat kata ketika pisau itu tinggal siapa yang menggunakan. Apakah pisau itu yang menggunakan seorang koki atau pisau itu yang menggunakan seorang tukang bangunan misalnya gitu ya. Kalau yang menggunakan tukang bangunan ya mungkin dibuat untuk meruncingkan pensilnya Pak Tukang gitu. Tapi kalau pisau itu yang megang adalah seorang koki, maka akan jadi koki. Jadi intinya adalah memang ada kelebihan dan kekurangan. Oke ya, itu. Nah, kelebihan otak kanan mengandalkan intuisi dan lebih cepat menangkap gambaran keseluruhan situasi yang pertama. Yang kedua, sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain serta pengendalian emosi. Ya, ini. Yang ketiga, kelebihan otak kanan adalah yaitu kaitannya dengan kemampuan di bagian intuitif, ya.
kemudian kemampuan merasakan, memadukan, ekspresi tubuh, menyanyi, menari, melukis, aktris, pokoknya segala bentuk kreativitas lah, seperti itu. Itu ya kelebihan dari otak kanan. Tapi kelemahan otak kanan adalah ada juga kelemahannya. Jadi jangan kita lihat itu kelebihannya saja. Jadi kelebihan itu yang kita ketahui itu gunakan sebaik mungkin. Nah, kelemahan itu adalah ya dirawat, tetap diasah. Cuma jangan sampai kita malah fokus merawat yang kelemahannya, bukan kelebihannya. Nah ini untuk kelemahannya otak kanan. Tidak detail dan oriented. Tidak suka dengan pelajaran yang memaksa, yaitu ya untuk otak bekerja keras, seperti misalnya matematika, seperti itu ya. Seperti matematika ini, fisika, kimia, sains. Tidak menyukai hal-hal yang terlalu teratur atau suka kebebasan, seperti itu ya intinya, suka kebebasan. Jadi otak kanan itu lebih suka kebebasan. Jadi kalau model jurusan, semisal otak kanan itu lebih ke dokter umum, misal gitu, boleh dikatakan seperti itu. Kalau otak kiri, dokter spesialis. Ini kalau ngomongin penjurusan. Oke. Sekarang otak kiri. Otak kiri berpikir sebab akibat dan memecahkan dalam mencalakan permasalahan. Kemudian yaitu menggunakan logika, detail oriented, disiplin, berpikir secara teknis dan penuh aturan, melakukan sesuatu dengan perhitungan yang matang. Nah, seperti itu. Tapi kelemahan terakhir adalah kurang pandai bergaul, respon sangat lambat, terlalu berencana sampai ke tingkat detail, lambat memahami tujuan utama karena terlalu memikirkan hal yang detail. Butuh waktu sendirian yang panjang. Ini otak ini bisa dibaca ya. Otak kanan bagaimana, otak kiri bagaimana. Oke, itu kaitannya dengan otak kiri dan otak kanan. Oke, itu kaitannya otak kiri dan otak kanan. Nanti kita selanjutnya kita bahas contoh tampil hasil IQ dan EQ untuk di video berikutnya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berprestasi.